Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Prihandoyo, NIM K84251. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret. Di video kali ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi praktikum 3 mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai sifat dan bentuk interaksi sosial. Semoga nantinya dengan video yang saya buat kali ini, teman-teman bisa mengetahui apa saja sifat dan bentuk interaksi sosial. Dalam sifat dan bentuk interaksi sosial ada dua proses asosiatif dan proses disosiatif. Oke, kita ke penjelasan mengenai masing-masing proses asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial dengan proses asosiatif bersifat positif, yang berarti mendukung seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kita ke proses asosiatif, yaitu kerjasama atau cooperation merupakan usaha bersama atau antar orang atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contoh kerjasama yaitu warga rela bekerja bakti membersihkan lingkungan agar lingkungan menjadi bersih. Proses asosiatif selanjutnya yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan. Adapun bentuk-bentuknya yaitu koersi, kompromi, arbitrase, mediasi, dan lain sebagainya. Proses asosiatif berikutnya yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan perubahan yang dilakukan secara sukarela. Pada umumnya dimulai dari penggunaan bahasa. Asimilasi ditandai dengan upaya untuk mengurangi perbedaan dalam masyarakat. Contohnya yaitu penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Akulturasi adalah proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Contohnya, kebudayaan Hindu di Indonesia bertemu dengan kebudayaan Islam sehingga menghasilkan kebudayaan Islam yang bercorak Hindu. Paternalisme merupakan penguasaan kelompok pendatang terhadap kelompok pribumi. Contohnya yaitu penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang terhadap Indonesia. Kita pindah ke proses disosiatif. Proses disosiatif yang disebut juga proses oposisi, di mana bertentangan dengan seseorang atau kelompok untuk memiliki tujuan tertentu. Proses disosiatif dibagi menjadi 4, yaitu kompetisi adalah suatu proses sosial ketika dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Contohnya, para pembalap MotoGP bersaing di setiap balapannya untuk mendapatkan poin tertinggi yang nantinya ketika di akhir musim akan mendapatkan gelar juara dunia. Kontravensi merupakan sikap menentang secara tersembunyi agar tidak sampai terjadi perselisihan atau konflik secara terbuka. Contoh kontravensi antara lain menyebar hoax, menyangkal pernyataan orang di depan umum, penolakan terhadap sebuah kebijakan, dan sebagainya. Kemudian, yang selanjutnya yaitu pertikaian. Pertikaian merupakan proses sosial sebagai bentuk lanjut dari kontravensi. Dalam pertikaian, perselisihan sudah terbuka, di mana pihak-pihak yang bertentangan pendapat atau yang lain akan menentang lawannya dengan cara kekerasan maupun ancaman. Contohnya yaitu perselisihan antar geng motor yang mengakibatkan adanya tawuran. Proses disosiatif yang terakhir yaitu konflik. Konflik merupakan suatu proses sosial antara dua pihak atau lebih ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat orang lain tidak berdaya. Contohnya, konflik antar suku yang memperebutkan suatu wilayah kekuasaan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.